Sebelum memulai video ini, ayo kita subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Sejarah Masjid Aulia Sapuro. Belum banyak yang familiar dengan masjid yang satu ini. Padahal masjid ini merupakan masjid tertua di wilayah Pekalongan. Dilihat secara fisik, bentuknya tidak jauh beda dengan masjid-masjid lainnya pada umumnya yang dibangun abad 16-an. Konon Masjid Aulia Sapuro ini dibangun pada tahun 1035 Hijriah atau 1614 Masehi oleh 4 utusan Demak, yakni Kiai Maksum, Kiai Sulaiman, Kiai Lukman, dan Nyai Kudung. Jika tahun berdirinya benar, maka Demak sudah berstatus kadipaten dan menjadi bagian Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung yang memerintah pada periode 1613 sampai 1645 Masehi. Jadi sudah sangat tua umur Masjid Jami Aulia yang ini, hampir setara dengan berdirinya Kabupaten Pekalongan. Awalnya nama masjid ini bukan Masjid Jami Aulia seperti sekarang, melainkan Masjid Galuh Rantai, oleh karena di sekitar masjid terdapat makam dari sejumlah ulama, pejabat, dan tokoh masyarakat dan pendiri dari masjid ini, singkatnya makam para aulia. Maka pada 1980-an masjid ini resmi berganti nama menjadi Masjid Jami Aulia yang terus dipegangnya sekarang. Masjid dengan panjang 34 meter dan lebar 29 meter ini merupakan masjid tertua di wilayah Karista dan Pekalongan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 4 prasasti yang berada di dalam masjid, dan setiap 1 abad atau 100 tahun sekali masjid ini mengalami perbaikan, tetapi tidak banyak mengubah bentuk bangunan aslinya. Terakhir kali dibugar pada tahun 2010. Yang menarik dari pesona masjid ini adalah menjadi tempat tujuan ziarah wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara. Hal ini karena di dekat masjid terdapat makam sejumlah makam ulama besar dan tokoh kerajaan seperti Habib Ahmad Al-Haddad dan Pangeran Adipati Aryonoto Dirjo yang wafat pada 1899, serta Bupati Pasuruan Raden Tumenggung Among Negoro yang wafat pada 1966 yang dimakamkan di Sapuro. Hal yang istimewa dan menarik di Masjid Aulia Sapuro Pekalongan adalah adanya Al-Quran berukuran raksasa yang menempel pada dinding ujung sebelah kiri masjid. Al-Quran itu berukuran 1,2 kali 2 meter, berisi 30 juz pemberian dari Muhammad Aswantari pada tahun 1970-an. Al-Quran raksasa di Masjid Jami Aulia Pekalongan ini sebetulnya hanya tiruan atau duplikat. Yang asli telah hilang setelah dipinjam orang. Karena lama tidak dikembalikan, si peminjam akhirnya dianggap hilang, maka dibuatlah Al-Quran tiruan yang kini menjadi koleksi Masjid Jami Aulia. Al-Quran ini ditulis oleh seorang warga Pekalongan bernama Ali, kemudian ditempatkan di masjid pada tahun 2000-an. Al-Quran ini berukuran lebar 1,5 meter dan tinggi 2 meter. Saking besarnya, untuk membuka ataupun menutupnya dibutuhkan 2 orang dewasa, terbuat dari bahan baku kain kanvas dan triplek tebal dengan menggunakan kayu Kalimantan.